Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Purwanti, saya dari kelas 4E. Izin mempresentasikan hasil observasi saya mengenai mengukur keterampilan menulis permulaan pada anak usia dini. Latar belakang observasi ini yaitu pembelajaran menulis permulaan di kelas awal tidak mudah, sebab siswa pada tingkat tersebut belum memiliki bekal pengetahuan yang cukup, seperti yang diungkapkan oleh Darmiyati Zuhdi dan Budiasi pada tahun 1996, halaman 62. Pengetahuan yang dimaksud adalah kemampuan menulis itu sendiri. Siswa kelas rendah belum mengenal menulis terlebih dahulu, apalagi siswa yang tidak mengikuti taman kanak-kanak sebelumnya. Dengan kata lain, pembelajaran keterampilan menulis permulaan di sekolah dasar merupakan pembelajaran dasar serta pengenalan siswa kepada kegiatan menulis itu sendiri. Pembelajaran menulis permulaan dimulai dari pengenalan lambang-lambang bunyi, baru mengenal huruf, melengkapi kata, dan membuat kalimat. Pembelajaran menulis permulaan akan menjadi dasar peningkatan dan pengembangan kemampuan siswa selanjutnya. Apabila dasar baik, maka dapat diharapkan hasil pembelajarannya pun akan baik pula, dan apabila itu kurang baik, maka dapat diperkirakan hasil pembelajarannya akan kurang baik juga. Kemudian landasan teori. Hakikat menulis sendiri yaitu merupakan kegiatan aktif manusia dalam mengkonversi ide atau gagasannya menjadi lambang simbol, kemudian mengubahnya menjadi suatu karya tulisan yang dapat dibaca, dipahami, dan dinikmati oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan menulis permulaan. Keterampilan menulis permulaan merupakan keterampilan menulis dasar yang dibelajarkan pada siswa kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Keterampilan menulis yang diajarkan pada siswa kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar mencakup penulisan kata dan kalimat dengan menggunakan huruf kecil sampai belajar menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan menulis permulaan. Tujuan pembelajaran menulis permulaan adalah agar siswa dapat paham dan memiliki dasar yang benar dalam menulis, seperti kerapian, kejelasan, pembuatan kalimat yang tepat, dan juga ketepatan huruf yang digunakan. Yang keempat yaitu kegiatan menulis permulaan. Adapun kegiatan menulis permulaan menurut Depdiknas pada tahun 2005, halaman 79-83 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menulis huruf, yang kedua yaitu menulis kata, yang ketiga yaitu menulis kalimat, yang keempat membuat label, 5 dikte, 6 menulis halus, 7 membuat cerita gambar berseri, 8 menyusun kalimat dari kata. Kemudian yang kelima yaitu jenis menulis permulaan. Jenis-jenis menulis permulaan menurut Mukhlisoh dan kawan-kawan pada tahun 1993, halaman 243 sampai 250 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menulis huruf kecil, yang kedua yaitu menulis huruf besar pada awal kalimat, yang ketiga yaitu menulis ejaan, yang keempat yaitu menulis tegak bersambung. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi menulis permulaan. Darmiyati Zuhdi dan Budiasi pada tahun 1996, halaman 126, kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi menulis permulaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dikte. Langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa diminta untuk menuliskan kata-kata yang didiktekan guru. Dan yang kedua yaitu siswa diminta menuliskan kalimat-kalimat sederhana yang didiktekan guru. Yang kedua yaitu tugas. Langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa diberi tugas untuk menuliskan nama-nama binatang, bunga, kendaraan, atau benda-benda di dalam gambar yang ditunjukkan guru. Dan yang kedua yaitu siswa diminta menuliskan kalimat sesuai dengan gambar yang ditunjukkan guru. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian yang saya lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian observasi atau pengamatan. Peneliti bertindak sebagai pengamat sekaligus sebagai pelaksana tindakan. Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Seperti yang disampaikan oleh Wijaya Kusumah dan Dedi Dwi Tagama pada tahun 2010 halaman 66. Adapun rubrik penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu
belum berkembang, artinya anak mampu melakukannya harus dengan bantuan dan dicontohkan guru. Yang kedua yaitu mulai berkembang. Anak mampu melakukannya masih harus diingatkan dan dibantu guru. Yang ketiga yaitu berkembang sesuai harapan. Anak mampu melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa diingatkan guru. Yang keempat yaitu berkembang sangat baik. Anak mampu melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Adapun karakteristik siswa, inisial NN, usia 6 tahun, kelas PAUD, sosioekonomi kurang, etnis populasi etnis yang umum dijumpai di kota. Kompetensi dasar spesifik, secara umum siswa dapat mampu menulis huruf dengan meniru tulisan huruf yang diberikan guru tanpa bantuan guru, mampu memahami dan menulis garis vertikal dan horizontal tanpa bantuan guru, mampu menulis tegak bersambung dengan cara meniru tanpa bantuan guru, mulai berkembang menulis kata dengan detail masih dengan diingatkan dan dibantu guru. Yang kemudian yaitu gaya belajar menulis, kecenderungan siswa belajar dengan face to face atau tatap muka. Siswa mampu mengerjakan tugas menulis dengan baik. Siswa mampu merespon setiap arahan dengan baik. Kemudian yaitu hasil penelitian. Dari tabel di samping dapat kita simpulkan bahwa NM hampir sudah mampu melakukan menulis permulaan. Anak juga sudah mampu fokus dan mandiri walau terkadang perlu diingatkan agar fokusnya terkendali. Anak juga sudah dapat mengerjakan setiap tugas individu dengan baik dan mandiri. Pengamatan indikator menulis huruf dengan cara meniru, memahami garis, dan membuat coretan dengan cara meniru, siswa sudah berkembang sesuai dengan harapan. Hanya saja untuk menulis sedikit kesulitan dikarenakan siswa belum terlalu lancar membaca baru pada batas ujian, namun siswa sudah masuk dalam kategori mulai berkembang. Kesimpulan yaitu, pembelajaran menulis permulaan memfokuskan pada pembimbingan penulisan huruf-huruf menjadi kata-kata atau kalimat yang lebih bermakna. Tujuan pembelajaran menulis permulaan ada agar siswa paham dan memiliki dasar yang benar dalam menulis, seperti kerapian, kejelasan, pembuatan kalimat yang tepat, dan juga ketepatan huruf yang digunakan. Dalam melakukan pengukuran kemampuan nulis pada anak, diambil fokus indikator kemampuan anak dalam menulis huruf dengan cara meniru, memahami garis, membuat coretan, dan menulis kata dengan detail. Pengamatan mengenai indikator menulis huruf dengan cara meniru, memahami garis, dan membuat coretan didapatkan hasil yang baik. Sedangkan untuk tahap menulis dengan kata dengan dite masih dengan diingatkan dan dibantu guru. Diharapkan kedepannya antara orang tua dan guru dapat bekerja sama dengan baik agar tumbuh kembang anak tidak ada permasalahan. Sekian presentasi hasil observasi yang saya lakukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.